tim kita mengabsen ya. Udah dapat kan linknya? Hera sudah dapat nggak linknya? Linknya masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Ya, sudah diabsen belum? Oh, dapat. Maksudnya dapat sudah diabsen kah? Udah absen kah kalian? Belum. Ayo absen dulu yuk biar kita mulai. Cindy absen ya Cindy ya. Stefani juga absen ya. Oke. Adam Christian sudah absen belum? Adam. Halo Adam. Adam Christian. Ayo dibuka semua videonya. Adam Christian belum membuka, Stephen Aritonang belum. Pak, maaf Pak, saya belum dapat linknya tuh. Siapa? Feril. Link apa nih? Link Link absen. Iya. Masa belum ini? Belum. Kelas perguruan tantar. Mana link absennya ya? Tolong dulu kasih siapa yang ada. Cindy, ada nggak link absennya? Ada, sebentar. Kirimkan dulu sama si Feril. Aku kirim ke grup WA aja ya. Grup WA, boleh. Stephen Aritonang, tolong dibuka videonya, gambarnya. Stephen Aritonang. Nah, begitu dong. Ini Stephen Aritonang, bapaknya si Tua Marudut ya? Halo? Iya. Oh iya, oke. Kalau ini Adam Christian, tolong Adam Christian. Oke, makasih ya Cindy ya. Halo. Oke deh, Adam Christian ini siapa orang tuanya nih? Sipayung, Johnson Sipayung. Backland Sipayung ya? Ya, Johnson Sipayung. Oke. Sudah absen belum? Belum, ini mau absen. Absen sekarang, karena nanti Ya. aku nggak ngingatin lagi nih. Kalau kita udah masuk ibadah, nanti yang akan ingatin adalah Purhanger sendiri. Sebelum masuk ibadah, saya sendiri yang akan mengingatkan. Kita ini ada 23. Dari total berapa orang kita? 26 ya? Iya, 26. Ayo, si Miguel, 3 orang lagi, kemana ini? Cabut atau ketiduran? Belum ada informasi sih. Wah, masa belum ada. Siapa Belum namanya yang dikasih tahu. 3 orang lagi siapa namanya? Ini udah datang ini satu lagi, Tiur Ramaita. 4, berarti 2 orang lagi. Oke. Nih, sekarang ya, langsung abang absen dulu ya. Febrianti sudah absen belum di linknya? Sudah. Oke, sip. Raymond, Pileo marga apa nih? Saragih, Pak. Oh, sudah absen belum? Belum. Absen sekarang, sambil ya. Absen ya. Oke. Feril, udah absen Ferilnya? Feril Sitio, halo. Ya. Udah absen belum? Udah. Sip. Miguel, ketua kelas? Sedang absen. Oh, kasih contoh ya. Ketua kelas ya. Luvenia Fiodora, udah absen belum, Dek? Sudah, Pak. Udah. Buru apa kok, Dek? Saragi, Pak. Saragi. Anaknya siapa sih kau? Siapa nama orang tua? John Edward Saragi, Pak. Oh, ini ya kelihatan sih gelap ya. Oke deh, ini Rizkat Simarmata. Halo Rizkat, sudah absen belum? Sudah. Luvenia tadi udah absen ya? Udah, sip. Hera Saragi. Halo kakak, udah absen belum? Udah. Sudah ya. Esra Sipayung, udah absen? Halo Esra, ayo cepat-cepat yuk, Dek. Sudah. Cindy Sinaga, udah absen? Halo, Kakak Cindy.
Sudah absen belum, Kak? Sudah. Sip. Jacob. Jacob Gogo. Halo. Udah absen belum? Udah. Oke. Udah belum? Kasih jempol aja kalau kira-kira malas buka ininya mic-nya. Sudah belum? Jacob. Udah. Oke, Vito. Vito, sudah absen? Sudah absen. Oke, Maya, sudah absen belum Maya? Sudah. Udah. Joey, Joey Clement, udah absen? Sudah, Pak. Stefani, Sudah. Immanuel, Sudah. Elena, Iya, hadir. maksudnya sudah absen belum? Hadir sih hadir. Sudah. Oke, sip. Stephen, Aritonang sudah? Sudah. Oke, Tiur, Ramaita, udah absen belum? Sudah. Richard, Ronaldi, Udah. udah. Oke, Teresia, sudah absen belum? Sip, oke. Chris Manuel. Sudah. Udah absen belum ya? Udah. Oke, tinggal Adam Christian. Sudah absen belum? Sudah. Oke, sip. Kita ada 25. Satu orang lagi siapa namanya yang belum hadir ini? Ayo. Miguel, ketua kelas. Satu orang lagi siapa? Ini 25 sama jadi kita harusnya kurang 3 ya? 4 orang, kurang 4 orang lagi. Kurang 4 orang lagi. Nanti tolong ingatkan yang 4 orang lagi kalau nanti hadir supaya di absen ya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah ini, ibadah kita remaja, kelas remaja para guru. Ini Bapak mau nanya dulu sama kalian. 1 minggu ini bagaimana perasaan kalian selama liburan? Adakah yang merasa benci liburan sekarang atau adakah yang merasa senang gitu dengan kondisi sekarang liburan? Ayo, siapa bisa menjawab? Satu orang aja. Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang merasa benci liburan? Liburan kan? Libur kan seminggu ini kan? Libur lebaran kan? Enggak. Nah, siapa yang ini? Elena Sipayung dulu. Tanya dulu. Halo kakak. Kenapa, Mang? Gimana kamu rasakan liburan minggu ini, seminggu ini, liburan lebaran? Kamu merasa senangkah atau benci? Nggak enak, nggak suka. Karena nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Kerjaan bantu mama. Maksudnya nggak ada kerjaan keluar gitu ya? Iya, nggak ada kesibukan, cuma di rumah aja. Di rumah saja. Atau ada yang lain selain si Elena? Makasih Elena ya. Ada nggak yang lain? Kalau Elena Iya, tadi, sama-sama. ya Elena tadi bilang dia nggak suka liburan lebaran kali ini gitu, karena nggak bisa kemana-mana. Atau ada yang lain nggak selain si Elena gitu yang bisa merasa senang atau gimana? Ayo Hera. Ayo Hera gimana? Senang nggak? Aku biasa aja sih, nggak seneng, nggak suka. Gimana? Gitu deh. Waduh, anak orang tua banget ya. Oke deh, makasih ya Hera ya. Satu lagi yang mau saya tanya nih ya, satu lagi nih sama si ini kayaknya yang suka nutup-nutup ini. Adam Christian. Bapak mau tanya dulu, mana liburanmu lebaran ini? Menyenangkan kah? Hah? Banyak tugas. Banyak tugas. Iya, tugas dia. Oke deh. Berarti terbantu ya dengan liburan ya, banyak tugas ya. Ya, nilainya juga itu penting. Oke, sip. Semoga dengan banyaknya tugas tidak mengurangi fokus kalian ya untuk beribadah marguru saat ini ya. Jadi kepada adik-adik kami semua, satu hal yang boleh Bapak bilang sama kalian, meskipun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah mungkin kalian merasa bosan dengan kondisi saat ini, percayalah, kalian harus menikmati menjalaninya dan bersyukur paling utama, supaya kalian bisa merasakan
ketika di dalam tidak enak sekalipun, kalian tahu rasanya arti bersyukur. Ketika yang enak apalagi ya kan. Jadi itulah pembentukan salah satu ketika kalian di dalam perguru ini juga bagaimana kalian mendengar kehendak Tuhan dalam hidup kalian masing-masing. Supaya kalian kelak nanti, kalian kan generasi bangsa termasuk generasi penerus dari gereja kita. Kalian akan diperlengkapi dan menjadi memiliki masa depan yang lebih baik ya. Memiliki masa depan yang lebih baik bukan masa depan untuk diri kalian sendiri, tapi bagaimana kalian juga peduli kepada sesama, kepada orang lain. Itu yang paling utama, yang senantiasa yang diajarkan Tuhan Yesus sama kita. Oke? Sekarang sudah masuk Bapak Purhanger kita, Bapak Situa Jamulana Saragi. Halo Pak, apa kabar? Siap, udah siap ya Pak ya? Jadi, sudah siap, sudah. Oke, terima kasih Pak Purhanger. Kasih sama-sama. Sudah di absen semua, sekarang kita mulai ibadah kita ya. Sudah dibuka belum ibadah kita? Oh, belum. Bentar ya, saya buka dulu deh kalau gitu. Sebentar. Set. Oke. Bapak tua mute-nya. Pak Dekris, tolong dibuka. Suaranya nggak dengar. Sebentar ya, ada bermasalah dikit share screen-nya ini. Sebentar dulu ya, Miguel. Sebagai host dulu sebentar ya. Bapak keluar dulu sebentar ya. Soalnya lagi masalah apanya, Zoom-nya. Keluar sebentar aja. Sebentar saja, nanti masuk lagi.
Oke. Halo Miguel. Iya, iya. Udah lihat ya? Udah bisa kelihatan nggak? Sudah kelihatan, sudah. Udah kelihatan semua ya. Oke, sekarang coba diperhatikan dulu ya, baik-baik ya. Inilah nanti tata ibadah kita. Minggu 16 Mei. Oke. Ya, kita biar saya matiin dulu sebentar. Oke, kita bernyanyi ya. Halo, dengar? Dengar. Dengar ya. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Semua dimatikan ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing sito palangit pakon tanaon. Amen. Marol polok ma bani naibata na siyam ganup itanhon. Duding ko na siyama hamuliaon ni gorani. Sombah ko na siyama bani puji-pujian na marmulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja si Parmonang. Hamdo Tuhan nami. Nado mantaluhon kuasa ni sibolis pakon hamatean. Begal tumangdo pambahenanmu. Ay dihu do hanami maruli bani hamonanganmu. Janah boy do hanami panean. Bani haguluhan nasa dokah ni. Suruh hama tundui na pasing marmaloi hanami. Ase ididah hanami haluahon na hunbamu. Janah tetap marhapor sayaon hubamu. Hubamu ma isembahkon hanami. Olop-olop apa pujian-pujian sadokah golu nami. Amin.
Haleluya, puji mak Tuhan, pasangat margi tehon gondrang nalaingan, irandu tingko nalulu o matangaro, doding kon ba doding na baru, puji ma iya bayo tapi na ibabo, jana olok kon Maria parmalas Saitar barita ban gorani kok halong angan gaduh jadi-jadian ni puji Tuhan haleluya. Marmeda go terima kasih halani gan pasu-pasu telayani buat tanda total sir-sir tong mambalosi tunggu tumang dotong Tuhan ta ia do raja ni ganup sagala raja ingon ubani do ganup tunduk marsomba Saitar barita ban gorani kok halong angan ganup jadi-jadian ni puji Tuhan haleluya. Membahasa titah. Dame na sumurung do rupe ni halak na bakaholongi titah ni. Seng anjay tartol susidia. Anggo sonai tangar hitama. Anggo sonai tangar hitama titah ni nebata. Tita na paunomhon. Ulang ho membunuh. Sonahado artiniai. Sonondo. Maningon ihabiari uhurta nebata. Anjah maningon holong ate tabani. Ase ulang hitara mangarsik-arsik. Sagala na manggolu. Maningon uhur pagulu kondo uhurta. Bani sagala na manggolu. Riak ma hita mangindo. Ham Tuhan na ibata. Pargogoy hamma ahu makorjaon titah muai. Amin. Mandoding hita haleluya nomor 448 ya. Baik na parlobe. 448. Salah.
besi joroman pato butuh doi bai namar pangarapan saya golu kon main pendudang hajengeso ase sonang hamidin gokon dui hasil tongan dina layak hidoin pasir sir haluahon janah damai uhumin jupahan hagoruhan. Asa sapani dosa ya. Martonggo Mahita. Martonggo Mahita sopot kon hitama dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata na pasing jana na mangida terus hubagas uhur nami. Talardo bamu haganup uhur pikiran apa perlaho nami. Guluh nami gatilang romban hubani haroso ni uhurmu. Gati hanami sanksi. Gobir pakun holsohan bani goluhon. Kurang persaya doha nami na tongtong ipar mudu-mudu. Pakun isarihon ham goluh nami. Halani ai. Lang parlobe ipindai hanami harajaon pakun hapitoronmu. Ham nai bata. Idok ma uhurmu ben nami pardosaon. Amin. Remaja bernyanyi. Hulobemu oh Yesus, tolong dibuka mic-nya. Hulobemu oh Yesus, rohna sempurna menuju oh Yesus. Tangar hitama hatani nebata baga-baga pasal hasa sapani dosa na tersurat bani Filipi 4 ayat 6. Ulang mah haru uhur nasiam pasal atap AHP tapi pabotokon nasiam ma pangindoan nasiam bani haganupan bani hasangapon ma bani nebata marhasomantonggo. Elek-elek apa terima kasih. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Mari kita bernyanyi dari Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak mau share screen. Loading. Bapa, Engkau sungguh baik.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pengajaran materi Ibu Anhon, Bapak Situa Jamlanar Saragi, Bapak Peranggar kita. Martonggo Mahita. Am Tuhan na ibata Bapa nami. Terima kasih masumbah nami hubamu Bapa. Alani hidup pokon ni olong ni atemu. Boy hanami use pajupa. Pakon ni ombah nami secara khusus para guru manaksion hapur sayaon. Tuhan na ibata Bapa nami. Ubani ni ombah nami nadop sirsir.
mandihuti perguruan manaksion hapur sayaon, beram hubeni sedia hazur giton niak kula, rosi bereham kepintaran, rosi haringgason, lahu mandihuti perguruan manaksion hapur sayaon. Terima kasih masumbah nami hubabu Bapa. Kukahon nami ma persahapan nami marhiton ni penyampaian materi itungah-tungah ni nyombah nami namar guru manaksion hapur sayaon. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus zaloham matunggu namion. Amin. Horas mabata ganup. Horas. Mana suaranya? Oh, enggak ada ya. Baik. Tadi yang hadir hanya 23 kan? Nugel? Yang tidak hadir 3 orang. Betulkah? Ketua kelas. Tadi udah masuk satu lagi. Udah masuk. Tadi satu udah masuk. Jadi yang nggak hadir 2 orang. 2 orang ya. Isi magorannya yang biar. Dapat kode koran nih. Siapa yang nggak masuk? Namanya yang absen siapa? Yang absen siapa? Miguel. Yang tidak masuk itu Alvaredo sama Alex Hermando. Wah, tetangga nih sih, peingat dah. Oke. Supaya kita mengikuti materi. Materi kita Minggu tanggal 16 Mei 2021, pelajaran ke-11. Nah, jadi dilihat buku pergamonnya, kita masuk ke materi tentang siapa? Joseph ya? Joseph. Joseph, bapaknya siapa? Ketua kelas dulu. Ketua kelas, siapa bapaknya Joseph? Jakob. Iya. Betul. Ada berapa saudaranya Joseph? Ada yang tahu? Saudaranya. Pendeta. Halo. Ada yang tahu? Saya. Adam Christian. Baik. Sebutkan. Saninani Joseph. Saudaranya. Pelajaran sebelumnya udah dibahas itu kan? Sudah, pendeta. Siapa itu? Salah satu? Ruben. Terus? Simon. Iya, betul. Levi. Betul. Yuda. Ya. Dan. Betul. Naftali. Betul. Gad. Iya. Aser. Betul. Isasar. Betul. Zebulon. Betul. Joseph. Joseph, iya dia. Siapa lagi saudaranya? Benjamin. Iya. Terus? Dina. Iya, tepuk tangan. Dicatat itu, ketua kelas. Ya, tepuk tangan, betul, mantap. Nah, jadi kita membahas tentang Joseph. Bapaknya adalah si Jakob dan mamanya adalah Rahel. Joseph kasihani, tahu kasihani kan? Joseph itu kesayangan daripada si Jakob. Ya, Joseph itu
adalah kasihan dari bapaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara Yosef menjadi sogam. Tahu sogam? Sogam itu ya menjadi iri hati. Ya, iri hati, cemburu kepada si Yosef karena ya bapaknya pilih kasih kepada anak-anaknya. Ya, Yakob menjadi anak kesayangan dia adalah si Yosef. Sehingga saudara-saudaranya tadi menjadi benci, sogam, hingga menyenangi terhadap si Yosef. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah ada 3 bersaudara anaknya orang tua kita. Seharusnya orang tua jangan ada yang pilih kasih, tetapi kepada anak yang 3 ini harus sama-sama disayangi oleh orang tua. Tidak ada anak yang diistimewakan. Ya, dosdo haganu niomba ilobe-ilobe ni orang tua ni. Sambil belajar bahasa Simalungun ya. Ya, serupa anak-anak di hadapan kedua orang tuanya. Tidak ada anak yang dianak emaskan dan tidak ada yang dianak tirikan. Itu pesan moral yang harus kita dapatkan pada pertemuan pertama ini. Kemudian Yosef, ya, Yosef sebelum dia menjadi raja di tanah Mesir, ya, dia pernah bermimpi tentang bagaimana pasal radean pakon mataniari bulan pakon bintang. Ya, tahu kan radean? Ya, radean itu seperti kalau di kampung kita kan menanam padi. Menanam padi, padi itu sudah panen, dipotong padinya, dikumpulkanlah padi itu. Ya, dikumpulkan, ya itulah yang disebut dengan radean. Matanyari, ya matahari, bulan, bintang, ya bulan. Nah, mimpi, dia bermimpi, ya, mimpi yang dialami oleh si Yosef. Kemudian si Yosef dijual saudaranya ke orang Mesir. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa saudaranya membenci si Yosef? Apa tadi latar belakangnya? Siapa bisa menjelaskan? Kenapa dia dijual oleh saudara-saudara kandungnya? Apa yang menyebabkan sehingga dia disingkirkan dari keluarga? Tadi kan di depan sudah saya jelaskan. Karena iri. Iya. Karena dia dianakmaskan oleh siapa? Kita sambil tanya jawab ya. Sambil tanya jawab saja. Nah, supaya kalian juga bisa mengikuti alur ceritanya. Ya. Karena dia tadi anak yang disayangi oleh bapaknya. Dia
dibedakan dengan saudara-saudaranya. Maka saudaranya merencana ya membuat dia supaya terpisah dengan saudara-saudaranya. Maka dia dijual ke negara atau daerah Mesir. Itu yang terjadi pada si Yosef. Yang ketiga, ketika dia sampai di Mesir, ternyata dia itu menjadi anak kesayangan siapa? Ayo. Siapa yang? Potifar kan? Potifar. Iya, Potifar. Potifar itu siapa? Raja Mesir. Nah, si Potifar itu adalah yang berkuasa di mana? Mesir. Di Mesir. Iya. Nah, dia menjadi, karena dia sudah dibeli, dibawa ke istana, maka di sana dia dipelihara. Kemudian si Yosef sebagai seorang anak yang dibeli, maka dia membuat supaya tuannya, supaya Potifar yang memelihara dia berusaha yang terbaik. Sehingga si Yusuf mampu menjadi penata, ya, menramotkan rumah ni Potifar. Menramotkan itu maksudnya mengurus, menata, dan segala sesuatu yang di rumah itu diberikan kepercayaan kepada Yosef untuk mengatur segala sesuatu yang di rumah. Apa yang kita ambil pesan moral pada Yosef ketika dia dijual oleh saudaranya? Siapa bisa? Ya, pesan moral apa yang kalian bisa dapatkan ketika Yosef sudah sampai di rumah Potifar di Mesir? Apa yang kita dapatkan dari si Yosef? Jangan dendam, mungkin. Jangan dendam kepada orang yang mencelakakan kita. Bagus. Nah, artinya Yosef kepada saudara-saudaranya yang menjual dia tidak pernah merasa dendam. Itu yang pertama. Kemudian, Yosef setelah sampai di rumah Potifar, apa yang kita ambil pesan moralnya di situ? Ayo. Tadi terhadap saudaranya jangan membenci. Sedangkan sekarang dia di rumah si Potifar. Pesan apa yang kita dapatkan di situ? Supaya ya kalian juga bisa memahami, kalian kan tidak selamanya bersama dengan kedua orang tuanya. Ada kalanya kalian bisa ya berpisah dengan orang tua. Kenapa bisa si Yosef menjadi penata, mengatur rumah tangga si Potifar? Karena apa? Apa kira-kira? Ya? Si Yosef berarti dia baik, ya kan? Baik.
Kemudian apa lagi? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya, apa lagi? Berusaha keras. Jujur, apa lagi? Taat kepada Tuhan, apa lagi? Punya tanggung jawab terhadap tuannya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita dapatkan dari si Joseph. Nah, oleh karena itu, Joseph adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, ya, dia menjadi orang kepercayaannya, dan si Joseph taat beribadah, dan semua tugas-tugas yang diberikan oleh majikannya dia kerjakan dengan baik. Inilah yang kita dapatkan dari si Joseph. Iya kan? Nah, sama seperti kalian nanti menjadi Joseph yang dipercayai oleh orang tuanya, dipercayai oleh orang lain, dimanapun kalian berada nantinya. Harus bertanggung jawab. Ya, tugas dan kewajibannya tunaikan dulu dengan baik. Supaya Tuhan yang memelihara dia, majikan yang memelihara dia, memberikan wewenang penuh terhadap penataan rumah Potifar. Ya, jadi kalian juga demikian. Ya, jadilah Joseph ketika tamat sekolah SMA, kuliah keluar kota, apabila kos atau di rumah saudaranya, maka jadilah seperti Yosef yang dipercayai di mana kalian tinggal. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, terlajau ibahen Nabi Nuat ni Potifar tapi monang doia. Artinya begini, dia dicobai oleh ibu, oleh istri Potifar. Ya, dia digoda, dia dirayu oleh istri Potifar supaya dia melakukan perselingkuhan. Ya, supaya dia melakukan perselingkuhan kepada istri Naibuat itu sama dengan istri, ya. Naibuat, ya, ini Naibuat ini artinya dengan, kalau bahasa Indonesianya, istri daripada si Potifar, ya. Tetapi Yosef mampu mematahkan, mampu menjauhkan, ya, godaan-godaan yang diberikan oleh istri Potifar. Nah, apa pesan moral yang kita dapatkan kepada Joseph pada kondisi itu? Siapa bisa memberikan tanggapan? Ayo, coba Tere dulu, Tere. Buka mute Tere. Ya, ayo. Apa ya? Iya, Tere lah. Kenapa bisa Yang suaranya nggak apa-apa, kencang aja bikin.
Imannya kuat. Wah, bagus. Apa lagi? Terus apa lagi ya? Hah? Iman si Yosef, dia tidak terpengaruh kepada godaan istri dari Potifar. Bayangkan istrinya itu cantik itu, ya, dan semua orang tidak bisa langsung berhubungan dengan istri Potifar, ya, walaupun pengawal-pengawal raja itu tidak bisa sembarangan berdekatan dengan istri Potifar, ya. Sementara si Yosef didatangi oleh istri Potifar di kamarnya si Yosef, ya. Bayangkan iman yang tangguh, kepercayaan yang tangguh, takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, bahwa kewajiban Yosef selama berada di rumah Potifar, dia harus membahagiakan majikannya. Dia harus bekerja pada tuannya, yaitu Potifar, dan tidak mau mengkhianati daripada majikannya. Iman Yosef begitu tangguh, ya, sekalipun dia digoda oleh istri Potifar dan dia tetap takut akan Tuhan, ya. Jadi kalian juga harus seperti itu, ya. Dia takut kepada Tuhan, kalian juga takut kepada Tuhan, ya. Harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Inilah karakter daripada Yosef yang mampu menangkis godaan-godaan daripada istri Potifar yang mempengaruhi dia supaya dia dapat berhubungan dengan si Yosef. Tetapi Yosef menjauhkan itu. Kemudian pengalaman daripada Yosef, dia adalah difitnah. Ketika dia difitnah, maka dia dimasukkan ke suatu ruangan, ya, masukkan ke suatu ruangan, dan di sana dia diasingkan karena dia difitnah selama dia berada di rumah Potifar. Nah, pesan apa yang disampaikan di sini? Ya, coba Adam. Tertutup artinya itu bukan tutup pintu, ya. Dia ditangkap, dia penjarakan, sekalipun salahnya tidak bisa dijelaskan, tidak bisa disebutkan pelanggaran apa yang dia lakukan selama dia di rumah Potifar. Apa pesan moralnya di situ? Walaupun difitnah, kita harus percaya kepada Tuhan, begitu. Oh, begitu ya. Oh. Siapa bisa menambahi? Coba si Rikat, Renaldi, Rikat. Ayo Rikat, coba aja dulu Pak. Gak apa-apa, asal keluar suaramu aja. Hah? Kira-kira apa yang kita banggakan dari Yosef? Dia dipenjara, dia diasingkan, sekalipun kesalahannya tidak ditemukan, difitnah, ya. Sabar. Mana tadi? Cirikat. Oh, hah? Vito, coba Vito.
Vito ini biasanya bisa ini. Vito, Sitio. Ayo Vito, buka mute-nya. Hah? Pak Pendeta mau jawab. Buka mute-nya Pak, buka ini mute-nya. Pak Pendeta mau jawab. Ada di sini. Iya, Vito, berikan dulu komentarmu. Kenapa si Joseph dipenjarakan sekalipun dia salah, tidak salah? Hah? Eril, bantu. Beril? Tadi pertanyaan Pak Pendeta. Kenapa? Itu ada mau jawab tadi Pak Pendeta tuh. Iya, silakan. Nah, kalau anak pendeta mah udah tahu saya. Aku kan tadi aku bilang si Vito, Beril. Ada yang bisa membantu? Coba Elena, ini ketawa terus dia. Ya, Ayo. Pak Pendeta. Hah? Ini yang bisa dipelajari dia si Joseph itu dia mau percaya sama proses yang Tuhan kasih. Meskipun dia harus dipenjara tapi dia percaya mau menjalani proses. Oh gitu. Iya. Iya, dia nggak putus asa sampai situ doang. Iya, oke, terima kasih. Si Joy Andreas. Joy Andreas. Saya Pak Pendeta. Menurut saya mirip-mirip sama jawaban Elena sih Pak Pendeta. Oh gitu. Ya. Lalu apapun yang terjadi, dia selalu berserah kepada Tuhan. Bagus, iya. Ya, Bapak Tua bukan pendeta. Bapak Tua Forhanger GKP Sililitan. Ya, tadi kan sudah diperkenalkan sama Dekris Purba. Ya, Forhanger GKPS Sililitan. Ya, nah, tadi Bapak jelaskan, ya, dia dipenjarakan, difitnah orang, ya, difitnah orang-orang yang dekat, yang benci kepada dia karena dia bebas berbuat di istana, maka dia difitnah orang, maka dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, fitnahan yang ditujukan kepada dia tidak dapat dibuktikan, maka dia hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah kebenaran, biarlah Tuhan yang tahu bahwa apa yang saya perbuat adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dia, dimanapun dia berada, di penjara, diasingkan, dibuang, maka dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan, menyerahkan jiwa dan raganya kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian pengalaman yang keenam, dia bermimpi, ya. Dia bermimpi saat di penjara. Ya. Dia bermimpi di dalam penjara. Kemudian mimpinya ini adalah mimpi dari Raja Farao, ya, mimpi dari Raja Farao. Dia mampu untuk menjelaskan. Kira-kira siapa yang tahu mimpi apa Raja Farao? Saya pendeta menjawab. Silakan Pak, silakan. Bencana besar yaitu kelaparan di tanah Mesir. Terus?
yang padi itu kekurangan makanan. Terus, Penyakit. iya. Siapa bisa menambahin? Saya Pak, Silakan Pak, silakan. mimpi Raja Perahu itu tentang tujuh lembu bagus atau ya lembu yang bagus lewat dan 7 lembu yang kurus yang nggak bagus itu lewat juga. Jadi ibaratnya 7 tahun gitu. Oh, siapa yang bisa? Tambahi. Ada yang bisa nambah? Hah? Itu dia mimpi apa namanya, saudara-saudaranya tunduk sama dia. Terus dia Oh. Nah, tadi yang disampaikan oleh si Raymond ya, ada 7 hewan ya, kita sebutlah ini hewannya ini ya sapi. 7 hewan sapi ini badannya gemuk ya, gemuk atau besar dan ada lagi 7 hewan yang lawannya apa itu? Kurus, kering, kerontang. Ya. Jadi Raja Perahu bingung dia. Bahwa Raja Perahu itu ketika dia mimpinya itu diperhadapkan kepada situasi yang dia dalam mimpinya itu, bahwa dia bermimpi dilihat ada sapi yang besar, ada 7 ekor, kemudian ada sapi yang kurus 7 ekor. Maka dia penasaran apa makna daripada mimpi yang dia hadapi itu. Oleh ajudan Raja Perahu, misalnya kan ada tangan kanan raja-raja, iya kan? Maka dia menyampaikan kepada ahli-ahli di kerajaan, tidak mampu orang raja-raja ya tangan-tangan kanannya yang ada di istana tidak mampu menafsirkan mimpi daripada Raja Perahu. Tetapi ada di antara mereka yang menyatakan bahwa ada orang yang mampu memberikan penjelasan atas mimpi raja. Ya. Kepada siapa itu? Kepada Joseph yang ada di rumah tahanan. Ya. Ketika Joseph berada di ruang tahanan, adalah tangan kanan Raja Perahu menghadap datang kepada si Joseph dan menjelaskan makna daripada mimpi Raja Perahu itu. Joseph mampu menjelaskan, yang mana dia menyatakan bahwa di negaramu, di wilayah kerajaanmu akan terjadi musim kelaparan, akan terjadi musim kering, akan terjadi musibah. Maka selama kau lihat tadi 7 sapi yang kurus, maka itulah yang menandakan penderitaan yang kelak datang di kerajaan Raja Perahu. Dan sapi yang gemuk itu yang menandakan bahwa ada kemakmuran di balik dari penderitaan yang dialami oleh masyarakat bangsa di Mesir. Bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu si Joseph mampu untuk
menangani bencana kelaparan itu. Maka dia dipanggillah ke istana, maka coba kamu hindari musibah yang kelak melanda negara kita ini. Inilah keunggulan yang diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Coba tiur Kramaita. Kepada si Yosef, kan begitu. Yosef itu kan ketika dia di dalam penjara kan tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan mampu, Tuhan memberikan ilham kepada si Yusuf, mampu untuk menafsirkan mimpi daripada Raja Farao. Maka itulah yang menjadi kekuatan daripada Yosef, sehingga dia mampu mengatasi musibah yang terjadi di negara-negara Mesir. Nah, ada 7 hal yang dialami oleh si Yosef selama masa hidupnya. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa mencatat bahwa pengalaman hidupnya si Yosef selama dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia mampu membuat Mesir menjadi makmur. Nah, itulah tentang si Yosef. Sampai di situ ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Nah, sanggar raja paidua i Mesir. Masarihon sanina na manjualhon sihinan. Seng mardom-dom iya HP. Manrajai tano Mesir, raja paidua do iya. Inilah kedudukan, inilah keistimewaan daripada si Yosef. Yosef punya anak 2. Aima, Manase, dan Efraim. Kemudian Yosef bani berbagai ini tanah Israel use do mulak halak Israel ku tanah Kanan. Quran si dia na menggatihkon perbagianan ni marga Lewi alani malim do si dia pakon si Joseph. Malim itu imam. Nah, jadi kalau ditanya nyombahnya si Joseph, dia nikah dengan Asnat. Anak mereka ada 2, yaitu Manase dan Efraim. Nah, riwayat hidup. Ipat orang do mamukah kumbani pertubuh ninari dasku maruzung golu takon parnaikni hunagoriatas takon rencana parohni arisi magira. Kemudian Horjani paluah kon hita jolma perdosa marhite darohni nama durus sanggah na tercilang kita haluahon na humbani haluahon na inaorjahon ni tapi diut do manguhum jolma
na mate roh kosi ari simagira ibagas kasangapon ni. Ya. Nah, oleh karena itu ya disebutkan di sini masih pala perlu ipa masuk haganukan ai ibagat sataha percayaon ai ma patorangkon na sosiat ibagat suhur ni jolma pasal partubuh pe perludo hape manjalo hasitongan ai alani sanggah nalape itanda si Maria sadadalahi songon istri paima partubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita ya lihat di buku Pergamon kalian, ya. Coba dulu si Steven, baca dulu 2 Musa 3 ayat 4. 2 Musa 3 ayat 4. Bisa dilihat 2 Musa. Dua Musa tolu ayat 4. Ada Steven, buka apa mu bang? Mut. Ya Bapak Pendeta. Ya Bapak. 2 Musa tolu ayat 4. Coba baca. Saya tidak punya ini yang Simalungun, adanya yang bahasa Indonesia. Coba, nggak apa-apa. 2 Musa itu dalam bahasa Indonesia apa Bapak Pendeta? Hah? Kalau misalnya 2 Musa itu dalam Indonesia apa? Keluaran. Iya. Keluaran. Nah. Bisa? Coba tiur. Tiur. Apa tadi Pak? 2 Musa 3 ayat 4. Bisa? Oh, ini bahaya kita ini. Kan kalau merguru harus ada Bibel atau Alkitab. Coba Hera Tarabi. Saya Pak. Ya. Coba baca Hera. 2 Musa 3 ayat 4. Tapi dop idida Jahoba ia sihol roh mangidah dilo-dilo manai bata hubani untongah-tongahni naporon ai. Ninima Musa ninima ijon doau. Nah, itulah isi daripada 2 Musa tolu ayat 4. Ya. Coba ulangi dulu si Lesenia Theodora.
Yang dalam bahasa Indonesia ya, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah kita berbicara sekarang tentang Musa. Ya, Musa di dalam 2 Musa ayat 3 dan 4, 2 Musa 3 ayat 4, tapi dop ididah Jehovah ia sihol roh mangidasi. Dilo-dilo manay bata hubani kun tongah-tongah ni naporon ay. Ninima Musa, Musa. Musa, Musa, ninima izon doa Tuhan. Ya, itu dari bunyi 2 Musa 3 ayat 4. Ya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke pelajaran 12. Bisa dibaca itu? Bisa, oke. Coba si Rikat Cimaramata, baca dulu itu, Bang. Yang ini kan yang di layar. Ya dong, yang di layar lah. Pelajaran 12, Musa. Dop piga-piga dokah dinoparni si Jakob, Marianan Imasir, Lambin Bahat, Tumang Masidea. Gabe sada bangsa na bolon. Pala isang Sihon, Raja Parao, Raja ni Masir Sidea. Ibaen masagala dalan, laho mangarsik-arsik Sidea. Deba marhitem horja paksa, tapi lambin manggargar do Sidea. Itatap naibata do bangsa Israel. Ipabakit do si Musa, lao paluahkon Sidea umbani parjabolonon ni Masir. Ya. Orang tua ai mana morgal Levi, tapi tarhatahon na piga banggal-banggal ni boru ni Raja Parao do iya. Halani dapot si iya itopi nibah. Janah aido artini goran Musa. Ai umbani bah do iya udok-dok. 2 Musa 2 ayat 1 sampai 10. Dop mangodong si Musa ididah mah hamarsikan ni bangsani ai. Pala ibu nusi halak Masir. Dop litun si Musa hun Masir lao dopak Midian. Marmahan-mahan ma lobe horjani. Sangga idolok horep ma ia idilo naibata lao paluahkon Israel. Oke, ya. Nah, kita membahas dengan Musa, ya. Di persekolahan pun sudah diajarkan itu ya. Musa itu artinya diambil dari air, ya kan? Nah, jadi kalian harus baca 2 Musa 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Siapa bisa? Coba Tindi Sinaga dulu, Tindi Sinaga. Buka Bibelmu atau kitab 2 Musa 2 mulai ayat 1 sampai 10. Kita harus sering membaca Bibel atau Alkitab supaya tahu si Musa itu siapa sih gitu. Ada Tindi Sinaga, buka moodnya nang, buka itu. Coba. Yang aku bahasa Indonesianya aja ya.
Gak apa-apa, Nang. Gak apa-apa. Musa lahir dan 1 sampai 10 ya? Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dibakarnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah seberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah seberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu pada putri Firaun, akan kupanggilkah bayi tuan putri seorang inang penyusut dari perempuan Firaun untuk menyusunkan bayi itu bagi tuan putri? Kata putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah padamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan namanya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Iya. Terima kasih, Cindy ya. Nah, itulah sejarah tentang Musa. Berarti Musa itu bisa kita bahan bacanya 2 Musa 2 ayat pertama sampai 10. Nah, itu tandai itu. Tandai supaya kalian bisa nanti menjawab pertanyaan sejarah tentang Musa. Ya. Sejarah tentang Musa. Musa itu orang Ibrani, ya. Kemudian riwayatnya itu bahwa dia memang ya ditemukan oleh siapa tadi? Putri-putri dari kerajaannya. Nah, Anyut. Ya, bisa kalian baca di dalam 2 Musa 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, Musa itu adalah bangsa, adalah raja yang paling, ya. Karena itu dia mampu nanti memimpin bangsa Israel, ya. Nah, coba Esra lanjutkan tadi alinea ketiga, baca. Ayo Esra. Alinea ketiga tadi. Yang di layar ini, Pak. Ya, yang di layar, Pak. Dok magodang si Musa ididah mahamarsikon di bangsa Niai pala ibu nusi halak Masir. Dop lintun si Musa hun Masir laho dompak Midian. Marmahan-mahan malobe Yorjani. Sanggai dolok horep ma iya idilo naibata lau
paluakon Israel. Nah, terus Ini terus, baca lagi. ini terus Pak Pendeta. Ya, Ini naibata ubani. Doma takas wida sahid ni panarono ni bangsaku. 2 Musa tolu ayat 7. Dong donaming si dalian ni si Musa lao manulak dilo ai. Tapi bere naibata do homa balos pakon hatorangon pasalai. Dopni idalakon si Musa do pasuru ni naibata hubani. iya. Nah, si Musa semakin besar dia melihat penderitaan bangsanya. Ya. Dia melihat penderitaan bangsanya. Ya. Bisa kita lihat 2 Musa ayat 3 sampai 7. Coba baca dulu itu. 2 Musa 3 ayat 7. Siapa bisa? Dua Musa 3 ayat 7. Si Maya dulu, Maya Saragi. Buka Bibelmu 2 Musa ayat 3. 2 Musa 3 ayat 7. Bahasa Indonesia ya, Pak. Boleh, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh penggeram-penggeram mereka, ya. Aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, penderitaan bangsa Israel, ya, penderitaan bangsa Ibrani, penderitaan itu Musa sudah melihat, maka Tuhan memanggil Musa, ya, untuk membebaskan bangsa dari penderitaan yang dialami selama di tanah Mesir, ya, bahwa bangsa Musa, bangsa Israel telah, ya, berteriak, telah cukup penderitaan, ya, yang dialami oleh bangsa itu, maka Tuhan memanggil si Musa, ya. Nah, oleh karena panggilan itu, maka ya Musa akan bisa menolong bangsa itu keluar dari perbudakan. Coba Hot Daniel Sipayung, baca dulu di bawah lanjutan 2 Musa 3 ayat 7 tadi, yang di layar. Nini naibata hubani damma tangkas huide. Teruslah. Sahid ni panaranan ni bangsaku. 2 Musa 3 ayat 37. Dong do naming si dalin ni si Musa laho manulak dilo ai, tapi ibere naibata do homa balos pakon hotarangan pasal ai, dapni idalankon si Musa do pasuru ni naibata hubani. Oke, jadi kan sesungguhnya Musa bisa menolak panggilan daripada Tuhan kepada dia. Tetapi Musa tidak menolak, ya. Nah, coba ambil catatanmu, ya. Ambil catatan
Tadi Tuhan kan memanggil Musa. Sesungguhnya di dalam 2 Musa 3 ayat 11, ya, ise ma'ahu, kata si Musa. Nah, balos ni naibata. Balos ni naibata ada tertulis di dalam 2 Musa 3 ayat 12. Nah, tulis dulu itu. Ya. Ambil catatanmu. Ya. Musa mengatakan, ya, si Dalian si Musa, alasan Musa dia mau menolak panggilan Tuhan, kemudian Tuhan mengatakan kamu harus seperti ini. Maka ada ayat-ayat di dalam Alkitab maupun di dalam Bible. Nah, ada 4 pertanyaan itu. Ya. 2 Musa 3 ayat 11. Ise ma'ahu, kata si Musa. Maka kata Tuhan, baca 2 Musa 3 ayat 12. Itu jawabannya. Dicatat. 2 Musa 3 ayat 13. Ise magorani, jawaban 2 Musa 3 ayat 14. Kemudian 2 Musa 4 ayat 1, sing persaya si dia. Jawabannya di 2 Musa 4 ayat 2 sampai 9. Ya. 2 Musa 4 ayat 10, sing persahap-sahap au. Itulah alasan si Musa mau menolak Tuhan. Memanggil Musa supaya dia membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Itu alasannya Musa. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ya. Nah, catat dulu. Catat 15 menit dari sekarang. Nanti Bapak Tua panggil satu-satu. Nanti apa jawabanmu? Kita teks Alkitab atau teks Bible. Jangan lari dari hatorangan. Jawaban ninaibata, jawaban Allah terhadap penolakan alasan-alasan si Musa tidak mau dipilih Tuhan. Ya. Nah, kerjakan. 15 menit. Nanti sampai jam 3:15. Diperiksa nanti pekerjaannya.
Jawabannya singkat-singkat aja ya. Ambil intinya saja. Ambil kata kuncinya.
sana. Gak bisa gue ke sana. Gue ke sana dong. Kotor. Ngobrol ngapain? Anjing lu nggak diajak sih. Oh si ini ya, ada rumahnya si John ya. Oke, kok nggak diajak sih? Kok nggak diajak? Kok nggak diajak? Gak bisa lagi. Kenapa? Gak bisa lagi gua ke sana. Oke, habis waktunya. Coba Maya dulu, Maya. Nomor 1, balos hatorangan Ninai Bata. Coba Maya, apa jawabannya? Aku telah menyertai kamu, mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Iya. Itu jawabannya ya. 2 Musa 3 ayat 12. Ya, coba ulangi dulu. Maya, yang jelas buat supaya temanmu dengar. Aku telah menyertai kamu, dan aku juga mengutus kamu apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah. Nah, itulah kekuatan yang diberikan Allah kepada si Musa. Karena Musa dibilang tadi, siapakah aku? Kata Musa. Aku nggak mampu Tuhan. Maka jawabnya, ya Musa, Tuhan memberikan jawaban supaya Musa mampu untuk menjalankan perintahnya. Esra di payung. Alasan Musa 2 Musa 3 ayat 13. Maka Tuhan mengatakan 2 Musa 3 ayat 14. Apa jawaban Tuhan? Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Iya. Itu jawaban Tuhan untuk menguatkan si Musa supaya dia jangan kerdil, jangan takut. Nah, Stephen, alasan Musa sing percaya si dia, maka Tuhan memberikan. Coba Stephen. Stephen Haritona. Ya. Ya. Ayo Bang. Yang percaya si Dea, firman Tuhan lemparkan itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari menolaknya. Tapi firman Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya.
supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, masukkan tangannya ke dalam bajumu, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masuklah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangan itu pulih kembali, seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu, tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus curahkan di tanah yang kering. Lalu air itu kuambil dan akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Iya, makasih Bang. Kemudian si Levina, alasan Musa seng persahap-sahap au Tuhan. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan, ia menyuruh Musa untuk belajar dari Harun, kakaknya yang pandai berbicara. Terus. Ayat 15-nya. Untuk berbicara kepada Harun, lalu Tuhan akan memberikan berkat pada mereka supaya bisa bercakap-cakap. Kalau dari saya tangkap begitu, Pak. Nah, jadi ada 4 alasan Tuhan menguatkan si Musa supaya Musa tidak berdalih atas panggilan yang disuruh oleh Tuhan kepadanya. Nah, untuk kalian ini harus diingat ya. Nah, yang menguatkan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel ada tertulis di dalam 2 Musa 3 ayat 12, 2 Musa 3 ayat 14, 2 Musa 4 ayat 2 sampai 9, 2 Musa 4 ayat 14 sampai 17. Inilah kekuatan Musa dalam rangka memimpin bangsa Israel. Sehingga tidak ada alasan Musa untuk menjalankan panggilan Tuhan. Jadi kita pun, kalian yang berguru, tidak ada alasan. Nggak ada alasan saya nggak ikut hari ini. Karena ada urusan keluarga, nggak boleh begitu. Ya Tuhan, dengarkan panggilan Tuhan dulu, utamakan panggilan Tuhan, baru kegiatan-kegiatan lain. Nah, tugas rumah nanti diselesaikan, catat. Ya, catat tugas rumah. Ya, tuliskan tanda-tanda, mukjizat yang dibuat Musa. Ya, dalam kurung 10 hal mukjizat yang dibuat oleh Musa. Nah, itu pekerjaan rumah. Terima kasih untuk kita sore ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Mertonggo meita. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada sore ini, kami telah menyampaikan materi dalam Marguru Manaksihon
anak kami, nyombah kami, remaja GKP Cililitan. Jadikan mereka Bapa anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka Bapa seperti semangat si Joseph dan semangat Musa di dalam kehidupan mereka Bapa. Jadikan anak-anak kami ini yang takut akan Tuhan. Jadikan anak-anak kami ini Bapa menjadi anak yang menurut perintah orang tuanya. Anak yang cerdas, anak memuliakan nama Tuhan, anak yang penuh iman, percaya diri, sehingga tidak tergoda terhadap dunia yang sedang dia hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan anak-anak remaja GKP Cililitan yang belajar katekisasi ini menjadi anak yang berkualitas, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tuanya. Sehingga pembelajaran kami pada sore ini Bapa menjadi tuntunan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepada Tuhan melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Horas, kembali ke tamas kita, Dekris Purba. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Bapak Purhanger, Bapak Situa Jemlan Saragi, dan memberi pengajaran Bani Parguru. Sonari Manggalang tapi persembahan nih. Paimai patupu hita galanganta, tangar hita ma lobe hatani nebata na tersurat Bani Pesalmen 50 ayat 20 tolu. Isema na manggalang kon bagal niuhur aido na pasangap kon ahu. Sonari patupu hitama galanganta. Tunggu panutup langsung ibuan kon Bapak Situa Jemlaner Saragi. Mike Pak. Martonggo mahita. Ondas kon hita ma galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa pardiar layak janana unja huben nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu halani tongtongdo ipasu-pasu golu nami. Doma ya somani ham hanami jana ipasu pasu ham horjanami das kubani sadarion. Benari bagas malas nihur roh doa nami mengunduskon buah ni horjanami nadok pina pasu-pasu muin gabe galangan hatarema kesyon pakon puji-pujon nami hubamu. Onte sayjalo hamma galangan nami on. Baen hasangapun ni goranmu pakon pabolakkon harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Ham Bapa nami na inagoriatas. Say na mapasing magoranmu. Sero maharajonmu. Say saut maharoso ni urmu inagori tungahon. Tonay nagoriatas,
Derehama ben nami sadarion hagoluhan ari-ari. Tasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosanya soman nomor dosa dupak kanami. Ulang hanami boyamu parlajuan, paluak kama hanami humbani pangagum. Remaja bernyanyi. Ayo. Sima Ada. Apa sadoka Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjai parorot Tuhan na ibata mahita. Isundangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jarah maidop maurni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Jana ipasorap madabini hubani tondui tabi. Amen. Deringko kita. Amin. 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 Horas membaca Al-Quran. Horas. Oke, adik-adik kami semua, anak-anak kami ya, tolong untuk berikutnya, kalau pada saat selesai khotbah, kan ada itu remaja bernyanyi. Kalian tahu kan lagunya kan, persembahan kami sedikit sekali? Tahu nggak? Ayo, ketua kelas dulu, Miguel. Tahu. Tahu ya. Nanti, kalaupun tidak bisa semuanya, satu atau dua orang aja membuka mic-nya. Menyanyikan persembahan kami sedikit sekali. Oke? Baru yang berikutnya juga nanti, setelah hamba Panami Naigori atas itu nanti dibawakan oleh yang membawakan materi. Nanti kan ada lagi sekali lagi remaja bernyanyi Aihamdo Simadah Rajaon. Ya, di sini tidak usah lagi diperintahkan lagi, langsunglah Miguel sendiri yang membuka ya. Ya. Langsung Miguel sendiri yang bernyanyi. Kalau sempat sama teman-teman yang lain buka mic-nya, silakan buka bersama-sama, nggak apa-apa, saling berkejaran dikit-dikit aja. Tapi yang pasti pada saat menyanyikan persembahan kami sedikit sekali dengan remaja bernyanyi ya Aihamdo Simadah Rajaon dan seterusnya, sebagai ketua kelas Miguel harus tanggap membuka mic-nya langsung bernyanyi ya Bang ya. Iya. Oke Bang? Oke. Baru ada satu lagi, kita evaluasi dulu sebentar ya Dek ya. Sebelum kita tutup ya. Baru satu lagi tadi, apa lagi nih? Ini pada saat selesai pengajaran Manggalang persembahan. Udah? Di sini kan ada dibuat isi Manggalang kon bageliur, ayo pasangap kon ahu. Sonari patupu hitam Magalang anta. Di sini bernyanyi nggak kalian selama ini? Halo Miguel dulu yang mewakili. Halo Miguel. Biasanya sih enggak. Enggak, langsung tunggu penutup. Iya. Oke ya. Tadi karena saya juga belum paham ini. Biasanya kan ada nyanyi nih. Cuma karena belum pernah, baru kali ini saya mengajar terguru dalam bentuk Zoom. Jadi ini saya kaget ini juga sih tadi. Sorry ya. Nanti untuk selanjutnya, kalaupun nanti ada pengajar yang berikutnya mungkin belum, yang baru pertama kali tidak paham, ini nanti tolong diingatkan di sini ya. Hera juga ya, tolong diingatkan ya Dek ya. Ya Hera, Miguel terutama nih, itulah tugas sebagai ketua. Oke, Miguel. Oke. Halo, satu lagi ya, nah, kita evaluasi dikit ya, biar masuknya ke depannya bisa berjalan dengan baik. Di sini tadi ada lagi. Ini Martonggo Mahita. Udah lihat?
Lihat di screen nggak? Remaja bernyanyi nih. Halo? Iya, ya. Udah lihat ya? Nah, di sini semua remaja diusahakan membuka mic. Tapi seandainya pun tidak membuka mic kan waktu terus berjalan. Saya harapkan minimal 2 orang, satu dari ketuanya, langsung Miguel sendiri yang membuka mic bernyanyi ini Hulu Bemu O Yesus. Dan satu lagi si Hera ya. Minta tolong Hera supaya mengikuti, supaya nanti teman-temannya otomatis akan mengikuti gitu, membuka mic-nya sendiri. Karena ini kan masalah belum terbiasa ya, nanti akan terbiasa sendiri. Nah, itu yang kita harapkan, kedepannya para guru akan lebih lancar lagi gitu dalam tata ibadah. Baru satu lagi nih, kan ini ada di sini membahas titah ini ya. Responsorianya yang terakhir ini Riakma Hitam Mangindo. Sini remaja para guru, ini kalau bisa buka semua mic-nya. Tidak boleh satu pun tidak membuka. Ini membahas titah. Gak apa-apa. Kalian itu saling berkejar-kejaran apanya ya, omongannya. Karena ini sedikit, kalimat ini kan singkat ya. Jelas kok untuk didengar. Walaupun kejar-kejarannya sebentar kok, nggak terlalu lama. Ini kan ham Tuhan bata pargogohi ham ma'ahu makor jaun titah mu'ai. Amin. Jadi semua remaja perguru harus membuka mic-nya. Ya, Joy Clement Andres ya. Richard Renaldi tadi nggak buka, nggak membuka mic-nya tadi. Termasuk si Stephen, Stefani, semuanya di sini harus membuka mic ya. Membuka mic sama-sama. Jadi jangan mic-nya dibiarkan tertutup. Oke? Karena ini respon kalian terhadap titah itu. Apa yang kalian responi, jangan diam saja. Oke ya, baru kita naik lagi ke atas. Kita lihat lagi ke atas lagi di sini. Sampai di sini ya. Terutama setiap lagu pembuka, coba deh kalian ya bernyanyi walaupun ditutup mic-nya, bernyanyilah kalian supaya kalian bisa juga merasakan sukacita yang diberikan Tuhan. Jadi nggak hanya sekedar mengikuti perguru ini aja dengan berlalu begitu saja. Oke ya, anak-anak kami ya semua ya. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai Sibuan Doding sekaligus sebagai agenda untuk kedepannya, minggu depannya supaya semakin lebih baik lagi. Kepada anak-anak kami ini sudah 25 orang. Berarti ada tambah 1 orang lagi tadi ya. Ayo, mana nih ketua kelas ini? Miguel. Siapa yang tambah tadi? Yang datang terakhir? Yang terakhir datang Dinasta. Siapa? Dinasta. Halo Dinasta. Sudah absen belum? Udah Bang. Sudah absen ya. Guru apa nih Dinasta nih? Saragi. Oke. Kemana tadi kau Nang? Kok terlambat? Enggak, aku nggak terlambat tadi. Cuman masuknya belakangan doang, paling belakang. Itu. Masuknya belakang. Kayaknya sama deh itu artinya. Masuk paling belakang dan terlambat mirip-mirip ya. Tapi kamu pintar ini menjawab ya. Tapi semoga kedepannya semakin lebih baik ya. Tunjukkan wajahmu dulu Nang. Iya, coba lihat dulu wajahnya. Ya. Mana dirimu? Mana ini? Aku juga lihat ini. Mana ini? Nasta. Oh, baru tidur itu. Yang mana dia? Nah ini dia. Oh iya. Belum mandi. Enggak apa-apa lah. Beda dengan si Maya. Kan lihat itu Maya. Berminggu dia tadi. Berminggu, betul. Yang satu lagi, siapa lagi, Miguel? Siapa lagi 1 orang lagi yang tadi? Karena tadi 2 tuh. Yang terlambat masuk. Halo? Catat nggak, Miguel? Kayaknya tadi cuma 1 doang terlambat masuk.
Tapi kamu bilang tadi 2, kan kita perjelas Dua tadi di yang awal. belum, dua yang belum. 2 yang belum. Gitu. Iya. Tidak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. 25. Kalian 26 ya? Kurang 2. 23. Kalian Ya. 26. Nah, Mana lagi? berarti kan dikurangi dengan yang membawa materi Purhanger dengan si Boan Dodi. Kalian ada 23 orang. Dari total 26. Nah, kan betul kan? Ada yang keluar. Coba, siapa kira-kira? Miguel ini harus tahu nih, ketua kelas nih. Ayo Miguel, siapa? Ada yang teman yang lain yang tahu? Teman yang lain, ayo. Dijawab. Nggak ada tuh. Kan ada 26 kalian. Ini 23 orang ini. Fredo lagi. Nah, Absen dulu ya. Fredo nggak masuk. Fredo. Fredo nggak masuk. Ya, satu lagi. Ini kan 23. Fredo nggak masuk jadi 24. Yang nggak masuk satu lagi Alex Hermando. Fernando. Marga apa itu? Nggak tahu. Nggak pernah ituin marganya dia. Marga Spayang Oh, dia. Febri keluar tadi katanya. Febri keluar. Kenapa dia keluar? Itu lagi Febri. Mana udah masuk Febrinya? Udah masuk Febrinya? Miguel? Coba Belum dulu ada, belum. di-chat dulu Tapi- siapa yang nggak hadir biar kita tahu nih, jelas. Belum. Namanya yang jelas saja. Coba ditulis di chat. Siapa kira-kira 3 orang lagi yang tidak hadir pada saat ini? Coba Miguel catat dulu apa aja di chat ya, namanya. Ayo, Ya. ayo. Coba saya cek ya. Bilang hadir gitu ya. Gogo. Ada Gogo? Gogo, langsung jawab Gogo, ayo cepet. Apa? Hadir, tunjuk tangan begini bisa. Peril. Halo? Iya, ada. Mana Peril? Peril, angkat tangannya. Angkat tangannya aja. Tangan agak lama biar kelihatan. Karena kepalanya nggak kelihatan. Biar bisa kelihatan sama Bapak Purhanger. Ini jempol. Nah, jempol atau begini nih, kayak gini nih, lama nih. Nah, kelihatan kan? Nah. Pegang hidungnya. Immanuel Daud. Hadir. Joy Anderson, ya. Maya Elisa, ya. Cindy Gracia, ya. Enasta Karisa, ya. Raymond Pileo, iya. Chris Manuel, iya. Elena Laurencia, iya. John Eliezer Ricard, iya. Miguel, iya, ketua kelas. Adam, iya. Ezra, iya. Levina, iya. Hera, iya. Febrianti, Febri, Itu dia yang keluar tadi katanya. ini yang keluar ya. Iya. Alfredo, Tidak masuk. nggak masuk. Ricard, Renaldi, iya. Siapa yang belum kupanggil? Saya, Pak. Nama Munang. Porda Manik.
Ya, Pak. Iya. Udah Manik. Oh, si Udah Manik Tiur ya. Iya, Pak. Tiur Ramanita Damani. Ya. Steven tadi ada Steven. Ya. Nah, berarti hanya siapa tadi ya? Si Alfredo. Berarti Dengan 25 orang. Alex 25 orang. Sipayung. Sipayung? Alex Sipayung dan Alfredo tidak hadir. Ya, Alex sama Alfredo. Alfredo ini marga apa ini, Miguel? Marga Purba itu. Purba. Waduh. Ya. Sampai malu marga Purba ini. Iya. Bapak ini Purba ini. Iya. Baru Alex Sipayung. Payung. Tapi saudaranya ada, Adam Christian. Adam Christian ada. Bang Adi ini ya? Bang Adik itu. Kenapa si Alex tidak ada? Coba kasih dulu penjelasan, Adam. Halo. Adam Christian. Tolong buka mic-nya dulu, Bang. Jawab dulu purhanger kita. Kasih penjelasan. Halo, Bang. Yuk. Kemana Bang Alek? Alek itu abangmu atau adikmu? Halo, Adam. Adam. Ayo, buruan yuk. Buka mic-nya, Mic-nya. Ah. Enggak, Kak. Alek abang saya, Kak. Abang. Abang saya Alek. Ah, coba kasih jawab dulu sama Purhanger. Buka dulu mic-nya, jangan langsung dimatiin. Ya, ini. Nah, kalau nih abangmu si Alex, buka mic-nya. Halo. Oh iya, ini lagi dibuka. Kak. Oh ya, oh beda nih. Coba. Belum. Halo. Ah ya, berarti ada dua ini linkmu ya? Iya. Ah, Daniel Sipayung dengan Adam Christian. Oke. Coba kasih tahu lu sama Bapak Purhanger kita kenapa abangmu si Alex Sipayung tidak hadir. Ayo. Kemana dia? Iya, alasannya. Oh, pergi lagi sama temannya katanya. Wow. Minggu depan jangan gitu ya, Bang ya. Nah, karena kalian kan tahun-tahun sebelumnya 100 kali pertemuan. Ini kalian hanya 50 kali. Ya. Jadi kalau kehadirannya tidak ada 80%, nggak bisa melua. Betul. 80% harus ada kehadiran. Berarti absen berapa kali itu? Tidak masuk. Ada syaratnya itu ya. Ya, 50 per 50 kali 100 nilainya 100. Berarti hanya 2 kali bisa bolos. Ya. Jangan sampai bolos. Usahakan ya, bilang ke abangmu. Oke, terima kasih. Satu lagi kepada tadi Luvinia tadi ada buat chat. Apakah yang tidak bersangkutan diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting? Boleh meninggalkan Zoom meeting, tapi kasih tahu alasannya. Dibuat di chat supaya Pak Purhanger bisa membaca. Iya. Saya yang si Buan Doding juga bisa membaca apakah dia itu keluar Zoom meeting karena kepentingan apa gitu loh ya. Untuk berikutnya, ini pelajaran sama teman-teman yang lain juga ya. Jadi jangan dikatakan nanti apa nggak bisa boleh meninggalkan Zoom meeting. Bisa, tapi ada syarat dan penjelasan yang jelas. Maksud saya di sini tuh bukan saat ibadah tadi, namun tadi yang pas nanya-nanyain siapa yang tadi ikut atau tidak itu, Pak. Kan ada beberapa yang sudah terbukti bahwa dia sudah mengikuti. Apakah yang sudah terbukti itu boleh meninggalkan Zoom meeting? Mohon maaf sebelumnya.
Gimana? Siapa tadi yang ngomong itu? Saya tadi menjelaskan sepertinya tadi ada kesalahpahaman. Maksud saya di sini siapa yang boleh meninggalkan Zoom meeting bukan pada saat ibadah tadi, namun tadi kan sempat ada membicarakan siapa yang ikut dan siapa yang tidak gitu kan. Nah, kan ada beberapa yang sudah absen dan sudah terbukti bahwa dia mengikuti. Nah, itu tadi saya bertanya apakah boleh segera meninggalkan Zoom meeting. Kan ada penjelasan sebelumnya. Mungkin kalian udah pernah dengar, tapi kalian sedang menguji kayak ini. Kalau kehadiran baru pertama di absen, ya kan? Terakhir akan di absen juga gitu. Nah ini dia berarti dari awal sampai akhir dia harus ada. Nah, ya kan Pak Porangir kan? Ya, betul. Awal sampai hadir harus hadir. Kecuali ada hal-hal yang tidak memang bisa untuk harus ditinggalkan. Makanya dikasih tahu alasannya di chat tertulis. Supaya kita bisa mempertimbangkan, oh ternyata anak ini karena ada sesuatu hal, misalnya sakit, contoh ya, tiba-tiba sakit perut dia. Kan nggak mungkin di depan laptop terus-menerus apa kan? Sedangkan dia sakit perut, pasti dia kan ke kamar mandi. Bisa aja dalam bantu lama sampai mau berakhir juga bisa aja, contoh. Gitu maksudnya, Luvenia. Oke, udah jelas? Oke, sudah. Ya, jadi selamat hari Minggu lah bagi kita semua. Selamat selesai berguru, menikmati besok kerja ya? Sekolah ya, sekolah. Libur ya. Oke, selamat masih berlibur ya adik-adik kami semua ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Purhanger ya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Oke, dadah. Terima kasih. Yuk.